Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, bisa didengar suara saya ya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, saya mulai saja ya. Oke, untuk pertemuan ke 11 ini kita akan membahas mengenai penetapan harga dalam pemasaran internasional. Jadi beberapa waktu lalu sudah kita bahas mengenai distribusi dan sebagainya. Untuk pemasaran sekarang kita akan membahas mengenai penetapan harganya dalam pemasaran internasional, bagaimana kita menetapkan harga dalam pemasaran internasional. Jadi pemasaran internasional seperti kita katakan adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pemasaran internasional ini merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang, atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Pasar internasional ini adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Pasar internasional ini melampaui ekspor, pemasar, dan menjadi lebih terlibat dalam lingkungan pemasaran di negara-negara tempat suatu organisasi melakukan bisnis. Dalam penetapan harga ini, yang harga merupakan alat evaluasi dan komunikasi dalam pasar internasional. Jadi menetapkan harga yang tepat merupakan kunci kesuksesan bisa juga sebagai kegagalan. Ya. Bahkan ketika pemasar internasional memproduksi produksi yang tepat, mempromosikannya dengan benar, dan membangun jalur distribusi yang layak, upaya tersebut akan gagal bila ia salah menetapkan harga. Jadi sebuah penawaran harga seharusnya mencerminkan baik kualitas maupun nilai produk yang dipersepsikan oleh konsumen. Jadi semua hal yang harus dihadapi oleh pemasaran nasional, penetapan harga merupakan salah satu yang paling sulit. Ya. Hal ini menjadi lebih rumit ketika perusahaan menjual produknya pada pelanggan di berbagai negara yang berbeda-beda. Seperti kita ketahui, untuk berbagai negara ini ada perbedaan budaya, kultur, situasi politik, ekonomi, dan sebagainya. Ya. Jadi baik pengekspor maupun pengelola operasi. Ini saya sambung ya, mohon maaf tadi ada trouble di sinyal. Ya. Jadi saya lanjutkan. Hal ini menjadi rumit ketika perusahaan menjual produknya pada pelanggan di berbagai negara yang berbeda, baik mengekspor maupun mengelola operasi luar negeri. Tanggung jawab manajer adalah menetapkan dan mengendalikan harga aktual produk di pasar yang berbeda dengan berbagai variabel berbeda pula. Mulai dari perbedaan tarif, biaya, sikap persaingan, fluktuasi mata uang, serta metode penetapan harganya. Tujuan penetapan harga ini sebenarnya untuk apa? Jadi putusan penetapan harga ini dapat dilihat dengan dua cara ya, dari dua sudut pandang. Yang pertama, penetapan harga sebagai sebuah instrumen aktif untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, penetapan harga sebagai elemen statis sebuah keputusan bisnis. Jadi untuk yang pertama, keputusan penetapan harga dilihat dari cara penetapan harga sebagai sebuah instrumen aktif untuk mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan ini menggunakan harga untuk mencapai sebuah tujuan spesifik, antara lain target memperoleh keuntungan, target pangsa pasar, atau tujuan spesifik lainnya. Kemudian untuk penetapan harga sebagai alat sebagai elemen statis sebuah keputusan bisnis, ini hanya dengan mengekspor kelebihan persediaan, menempatkan bisnis luar negeri, bukan sebagai prioritas utama, dan menganggap penjualan ekspor hanya memberikan kontribusi yang dalam volume penjualan total. Jadi semakin besar kendali yang dimiliki perusahaan atas harga jual akhir sebuah produk, maka semakin baik kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Semakin lebar lini produk dan semakin besar negara yang menjadi target, maka semakin kompleks proses pengambilan harga bagi pengguna akhirnya atau usernya. Kemudian ada istilah kenaikan harga dalam pemasaran internasional.
Jadi kenaikan harga adalah masalah rumit yang sering kali terjadi di dalam dunia ekonomi dan tidak dapat disangsikan lagi. Kenaikan harga membawa pengaruh bagi setiap elemen masyarakat yang terlibat di dalamnya, terkecuali bagi produsen. Di sini ada biaya ekspor, ya. Jadi keuntungan berlebih memang terjadi di sebagian pasar internasional, tetapi umumnya penyebab adanya perbedaan harga antara negara pengekspor dan negara pengimpor disebut dengan istilah kenaikan harga. Jadi selisih penyebab adanya perbedaan harga antara atau selisih antara negara pengekspor dan negara pengimpor. Ini biasanya disebut dengan istilah kenaikan harga. Ini merupakan biaya tambahan yang muncul akibat mengekspor produk dari negara yang satu ke negara lainnya. Lebih spesifik lagi, istilah tersebut berkaitan dengan situasi ketika harga yang meningkat karena biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya pengepakan, atau packing, tarif, ya, tarif pajak, tarif ekspor impor, saluran distribusi yang lebih panjang, margin perantara yang lebih tinggi, pajak khususnya, pajak tertentu ya, pajak khusus di sini, biaya administrasi serta fluktuasi nilai tukar. Jadi mayoritas biaya tersebut meningkat sebagai akibat langsung dari perpindahan barang melewati batas negara dan seringkali dikenakan kenaikan harga tersebut lebih tinggi dibandingkan harga di pasar domestik atau di negara asal. Nah, untuk penjelasan mengenai biaya pajak, tarif, dan administrasi, pajak ini mencakup tarif dan tarif ini akan mempengaruhi harga untuk konsumen akhir atau end user-nya di negara yang kita tuju. Hal ini sering dihadapi oleh para pedagang internasional. Dalam kebanyakan kasus, konsumen mampu mengatasi keduanya. Namun kadang-kadang konsumen diuntungkan ketika penjualan produk perusahaan manufaktur ke negara-negara asing mengurangi pendapatan bersihnya agar dapat memasuki pasar negeri. Jadi setelah tarik ulur, pajak dan tarif harus dipertimbangkan oleh para pebisnis internasional. Tarif ini adalah sejumlah biaya yang dikenal dikenai ya, ketika barang dibeli dari negara lain dan masuk ke dalam negara. Sebagai tambahan pajak, sebagai tambahan pajak maupun tarif, sebuah varian biaya administratif dihubungkan secara langsung pada sebuah produk ekspor dan impornya. Dimensi ekspor dan impor, dokumen lain, serta pengaturan fisik untuk membawa produk dari pelabuhan tempat masuknya barang ke lokasi pembeli, berarti timbulnya adanya tambahan biaya. Walaupun biaya tersebut relatif kecil, tetapi mereka menambah biaya ekspor secara keseluruhan. Kemudian faktor yang lain, ini ada inflasi dan deflasi ya. Jadi seperti kita ketahui, inflasi ini adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama ya, dan terus-menerus. Jadi di negara-negara dengan kenaikan tingkat inflasi yang cepat atau memiliki variasi nilai tukar yang tinggi, maka harga jual harus terkait dengan biaya produksi yang terjual dan biaya mengganti jenis barang produk. Ya. Harga barang yang ada mengalami kenaikan nilai dari waktu-waktu sebelumnya dan ini berlaku di mana-mana dalam rentang waktu yang cukup lama. Penyebaran inflasi ini ke seluruh negara terjadi oleh karena adanya mekanisme perdagangan keuangan yang saling berkaitan antara negara di dunia. Inflasi ini dapat menyebabkan gangguan pada stabilitas ekonomi dan mengakibatkan kenaikan harga konsumen ya, dan menghadapkan konsumen pada peningkatan harga yang terus-menerus sehingga pada akhirnya nanti membuat mereka tidak diperhitungkan lagi sebagai pasar. Di samping itu, inflasi juga memperburuk tingkat kesehatan masyarakat akibat menurunnya daya beli masyarakat secara umum karena harga-harga yang naik tadi. Ya. Distribusi pendapatan pun biasanya juga semakin buruk akibat tidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan inflasi yang terjadi. Kemudian deflasi ini berbalik ya, kebalikan dari inflasi ya. Jadi deflasi ini kalau kita definisikan ini sebagai meningkatnya permintaan terhadap uang berdasarkan jumlah uang yang berada di masyarakat. Jadi dalam keadaan modern, deflasi
didefinisikan sebagai meningkatnya permintaan terhadap uang berdasarkan jumlah uang yang berada di masyarakat. Ya. Dalam ekonomi, deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Deflasi ini kebalikan dari inflasi tadi. Jadi bila inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga harga-harga cenderung akan naik, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah yang beredar. Salah satu cara menanggulangi deflasi adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga. Deflasi menghasilkan penurunan harga terus-menerus dan menciptakan hasil yang positif bagi konsumen. Itu beberapa faktor yang mempengaruhi harga untuk tingkat internasional. Kemudian ada pendekatan sebetulnya ya, yang bisa kita gunakan untuk mengurangi kenaikan harga. Jadi ada 3 metode yang bisa digunakan untuk mengurangi biaya dan kenaikan harga. Yang antara lain dengan cara menurunkan biaya produk ya, atau biaya produksi. Yang kedua menurunkan tarif. Yang ketiga dengan cara menurunkan biaya produksi. Jadi yang pertama menurunkan biaya produk. Ya, apabila biaya produsen dapat diturunkan, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh saluran distribusi. Ini salah satu alasan utama perusahaan memproduksi barang di negara dunia ya. Jadi misalnya mempunyai cabang di negara Amerika atau Eropa ya atau Asia lainnya. Mengurangi biaya manufaktur juga sering kali menghasilkan dua keuntungan. Kemudian yang kedua, selain menurunkan biaya produk, juga menurunkan tarif ya. Jadi ketika tarif berperan dalam kenaikan harga yang biasanya memang demikian ya, perusahaan akan mencari cara untuk menurunkannya. Sebagian produk ini dapat dikategorikan ulang menjadi kategori berbeda, lebih rendah dan beragam. Bagaimana sebuah produk diklasifikasikan kadang bergantung pada penilaian tertentu saja. Perbedaan antara sebuah jenis barang yang tergolong perhiasan atau benda, misalnya benda seni, ini berarti membayar tarif nol untuk benda seni dan tarif sebesar 26% untuk perhiasan misalnya. Jadi selain melakukan klasifikasi ulang menjadi produk yang tarifnya lebih murah, terdapat kemungkinan lain yaitu berupa memodifikasi produk agar sesuai dengan kategori tarif yang diinginkan. Jadi produknya kita sesuaikan mengikuti tarif yang berlaku. Ya. Seringkali terdapat perbedaan antara produk yang telah sepenuhnya dirakit, siap pakai, dengan produk yang perlu dirakit. Ini membutuhkan proses. Lebih lanjut, tambahan komponen yang berasal dari produk lokal atau proses lain yang mendapatkan produk dan dapat dilakukan di luar negeri. Jadi misalnya dari Indonesia, mungkin baru setengah dirakit, nanti di Thailand misalnya baru dirakit penuh. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian cara lain untuk menurunkan kenaikan harga yaitu dengan cara menurunkan biaya produksi. Jadi saluran distribusi yang lebih pendek membuat perusahaan dapat mengendalikan harga produk. Ya. Merancang sebuah saluran distribusi dengan hanya beberapa perantara saja mungkin akan menurunkan biaya distribusi. Jadi seperti kita ketahui untuk saluran distribusi ini ada beberapa tingkatnya, ada 0 tingkat, 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat. Mungkin kalau sampai 3 tingkat ini akan memakan biaya lebih besar. Jadi mungkin bisa dipangkas ya saluran distribusinya. Tapi dilihat kondisinya ya, yang memungkinkan. Jangan sembarang memangkas, nanti justru bisa-bisa barangnya tidak sampai ke konsumen. Jadi merancang sebuah saluran distribusi dengan hanya beberapa perantara mungkin akan menurunkan biaya distribusi, yaitu dengan cara mengurangi atau menghilangkan kenaikan harga perantara. Jadi selain menghilangkan kenaikan harga, jumlah perantara yang lebih sedikit juga memungkinkan penarikan pajak secara umum yang lebih rendah juga. Sebagian negara menarik pajak untuk tiap penambahan nilai produk yang melalui saluran distribusi. Barang-barang dikenakan pajak setiap kali berpindah tangan. Pajak tersebut dapat berupa pajak kumulatif maupun tidak. Ya. Jadi untuk pajak ini ada beberapa negara yang akan menarik setiap dilakukan perpindahan barang tersebut. Jadi semakin banyak saluran distribusinya, maka pajak tersebut akan semakin besar. Ya. Oleh karena itu, kalau di sini apabila dimungkinkan, untuk saluran distribusinya bisa dipangkas ya,
potong sehingga untuk pajak ini bisa lebih eh, kita kita kurangi ya, karena akan berhubungan dengan harga tadi, harga produk. Ya. Kemudian untuk penawaran harga di pemasaran nasional, dalam kita menawarkan harga barang untuk penjualan di pasar nasional, sebuah kontrak ini biasanya mencakup elemen-elemen spesifik ya yang bisa mempengaruhi harga seperti masalah kredit, ya kredit apa namanya cara pembayarannya, ya kemudian periode penjualannya dan transportasinya. Jadi pihak-pihak yang bertransaksi harus yakin bahwa penawaran yang disetujui ini telah meliputi pihak yang akan bertanggung jawab atas barang-barang selama transportasi dan yang akan membayar biaya transportasi serta dalam hal apa saja. Sebuah penawaran harga juga harus mencantumkan mata uang. Ya, ini harus jelas ya. Kemudian yang terakhir, sebuah penawaran harga dan kontrak juga harus mendefinisikan kuantitas dan kualitas barang tersebut. Di sini definisi kuantitas mungkin harus dicantumkan karena setiap negara yang berbeda mungkin menggunakan alat ukur yang berbeda pula. Pedagang internasional harus melihat kembali seluruh istilah yang ada dalam kontrak. Kegagalan dalam melakukannya akan berdampak pada modifikasi harga, sekalipun perubahan tersebut tidak diinginkan. Kemudian di sini ada strategi penetapan harga internasional. Ini ada beberapa strategi ya yang bisa digunakan dalam penetapan harga internasional. Yang pertama harga global atau worldwide pricing. Yang kedua dual pricing, kemudian price escalation, kemudian yang keempat transfer price, kemudian arm's length price. Jadi di sini yang pertama strategi penerapan harga internasional kita gunakan harga global atau worldwide pricing, yaitu harga untuk semua pasar internasional. Tapi dalam praktek hal ini sudah kita capai. Jadi harga ini sama untuk semua pasar internasional. Kemudian ada jual pricing, di sini harga jual untuk pasar ekspor dan domestik yang berbeda. Jadi disesuaikan ya, pasar domestik dan pasar ekspornya harganya beda. Kemudian ada price escalation di sini, yaitu produk berharga tinggi di pasar sasaran daripada pasar domestiknya, negara tempat memproduksi barang tersebut. Jadi harga eskalasi ini adalah harga yang mengandung kemungkinan ditambah dengan suatu jumlah tertentu ya pada harga kontraknya. Apabila terjadi hal-hal yang telah diperinci terlebih dahulu, yang kepastian terjadinya belum dapat ditentukan. Kemudian yang keempat, strategi penetapan harga internasional adalah transfer price, yaitu harga yang dikenakan untuk produk yang dijual antara divisi perusahaan atau subsidiary. Jadi mungkin di perusahaan ada anak cabang atau di negara lain ya. Jadi perusahaan di domestik akan mentransfer atau menjual barang ke anak perusahaan di negara lain ya. Itu kita bisa digunakan dengan strategi transfer price. Kemudian ada arm's length price, yaitu harga pasar bebas. Di sini di mana kelompok tertentu membebankan pada produk tertentu. Ini jadi beberapa strategi penetapan harga internasional. Ini bisa dipakai salah satunya. Kemudian untuk penetapan harga global di sini, jadi penetapan harga global atau global pricing merupakan salah satu keputusan penting dalam pemasaran global. Nah, ini dikarenakan harga merupakan satu-satunya elemen yang memberikan pemasukan bagi pemasaran. Sedangkan elemen-elemen lainnya seperti produk, distribusi, dan promosi, ini justru membutuhkan dana besar. Di sini Becker tahun 1980 mengidentifikasikan 4 faktor utama yang mempengaruhi harga internasional. Yang pertama adalah biaya membentuk harga dasar. Kemudian faktor permintaan dan pasar yang menetapkan harga batas harga. Kemudian yang ketiga, memperoleh harga internasional adalah struktur dan persaingan pasar yang membantu menetapkan harga realistis. Yang terakhir adalah kendala lingkungan seperti kontrol harga pemerintah di masing-masing negara. Di sini Kigen tahun 1989
mengidentifikasikan ada 3 kebijakan penetapan harga alternatif di dunia pemasaran. Yang pertama, di sini ada kebijakan harga ekstensi atau teknosentris. Ini yang melibatkan keseragaman harga di seluruh dunia. Jadi antara negara domestik dan negara-negara yang dituju ini harganya sama. Ini kebijakan harga namanya harga ekstensi atau etnosentris. Kemudian kebijakan penetapan harga adaptasi atau polisentris, di mana harga ditentukan oleh anak perusahaan lokal dan responsif terhadap kebutuhan pasar lokal. Jadi disesuaikan harganya disesuaikan oleh anak perusahaan di mana perusahaan-perusahaan tersebut anak perusahaan tersebut berada di negara tersebut. Ya. Kalau yang etnosentris tadi semua harga di semua negara sama. Yang kedua tadi disesuaikan, adaptasi namanya ya. Jadi harganya disesuaikan di masing-masing negara oleh anak perusahaan. Kemudian kebijakan yang ketiga yaitu harga penemuan atau geosentris. Ini yaitu dengan harga yang ditentukan dalam hubungannya untuk strategi pemasaran global keseluruhan perusahaan. Jadi untuk pendekatan geosentris ini mengakui bahwa koordinasi harga oleh kantor pusat diperlukan untuk menangani para pelanggan internasional dan arbitrase produk. Keuntungan dan kerugian dari strategi penetapan harga alternatif adalah penting untuk dipertimbangkan. Jadi harga yang sangat tadi ini harga alternatif ya di sini. Saya boleh jelaskan tadi di sini. Nah, ini Kigen ya, ini saya garis bawahi. Ini 3 kebijakan penetapan harga alternatif selain harga global tadi. Jadi saya ulang tadi ini harga global, penetapan harga global merupakan salah satu keputusan penting dalam pemasaran global. Ini karena merupakan satu-satunya elemen yang memberikan pemasukan bagi perusahaan ya untuk harga ya. Jadi ada 4P itu, price, produk, place dan promosi. Nah, untuk price-nya ini atau harga ini satu-satunya elemen yang memberikan pemasukan bagi perusahaan. Sedangkan untuk produk, distribusi dan promosi ini justru membutuhkan dana besar. Nah, oleh Kigen ini dia mengindikasi ada 3 kebijakan penetapan harga alternatif di dunia pemasaran, yaitu kebijakan harga ekstensi atau etnosentris. Ini ada keseragaman harga di seluruh dunia. Kemudian kebijakan penetapan harga adaptasi polisentris. Ini harganya disesuaikan di masing-masing negara ya atau target ya kalau kita sebut. Kemudian ada kebijakan harga geosentris. Ini dengan harga yang ditentukan dalam hubungannya untuk strategi pemasaran global secara keseluruhan. Jadi keuntungan dan kerugian dari strategi penetapan harga alternatif adalah penting untuk dipertimbangkan. Harga yang sangat terdesentralisasi, ini. Jadi terdesentralisasi ini harga ditetapkan oleh masing-masing pusat apa namanya masing-masing anak perusahaan di negara-negara masing yang dituju ya desentralisasi. Ini terbalik dengan sentralisasi. Kalau sentralisasi ini penetapan harga dari pusat. Ya. Harga yang sangat terdesentralisasi memiliki keunggulan sepenuhnya responsif terhadap kondisi pasar lokal karena ditetapkan di masing-masing negara, disesuaikan di masing-masing negara atau target. Ya. Kerugiannya, ya, kalau terlalu terdesentralisasi, harga yang terdesentralisasi mungkin tidak konsisten dengan global secara keseluruhan tujuan dari pasar perusahaan ya, dan dapat mendorong intersubsidiary dalam persaingan harga. Ini pada gilirannya dapat menyebabkan peluang dan arbitrasi dan kegiatan pasar abu-abu. Pasar abu-abu ini pasar tidak resmi. Sedangkan keuntungan utama dari pasar terpusat ini terpusat saya garis bawahi dulu. Ini keuntungan utama dari harga terpusat tersentralisasi di sini. Tambahkan.
Ini adalah konsistensi dengan strategi global. Jadi sesuai dengan apa namanya keinginan dari tujuan perusahaan secara global. Kerugiannya kalau terjadi transaksi ini adalah bahwa terpusat harga yang ditentukan mungkin tidak memperhitungkan pasar lokal yang memadai kondisi. Kalau transaksi berarti kemungkinan gagal di beberapa negara yang seharusnya dilakukan adaptasi tadi, disesuaikan atau harga yang terdesentralisasi. Jadi beberapa keuntungan dan kerugian apabila perusahaan menggunakan harga yang terdesentralisasi dan harga yang terpusat atau tersentralisasi. Kemudian apa saja kebijakan harga dalam pemasaran di perusahaan? Jadi kebijakan harga secara langsung mempengaruhi ukuran pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Ini pasti ya. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai senjata strategis penting dengan memungkinkan perusahaan untuk membentuk lingkungan kompetitif di mana bisa melakukan bisnis. Sudah saya update teman kalian dulu. Perusahaan domestik dan internasional ini harus berusaha untuk mengembangkan strategi harga yang akan menghasilkan keuntungan operasi. Tapi tugas yang dihadapi perusahaan internasional lebih kompleks dibanding yang dihadapi perusahaan yang semata-mata domestik. Ya. Jadi kalian sudah mempelajari masalah manajemen pemasaran itu garis besarnya pemasaran domestik. Ya. Sekarang kita masuk di pemasaran internasional. Dan ini memang lebih rumit ya untuk pemasaran internasional tadi kan karena melintasi negara dengan berbagai perbedaan ya. Politik, kultur, budaya, ekonomi, tarif, aturan dan sebagainya. Ya. Jadi untuk mulai dengan biaya misalnya, perusahaan melakukan bisnis bervariasi pada suatu negara. Perbedaan dalam biaya transportasi dan tarif saja menyebabkan harga barang bervariasi menurut negara, ya. Negara satu dengan negara lain maksudnya di sini. Perbedaan dalam praktik distribusi juga mempengaruhi harga final yang dibayar oleh pelanggan akhir. Fluktuasi nilai tukar juga dapat membuat masalah harga. Jika mata uang negara tuan rumah misalnya meningkat dalam nilai, eksportir harus memilih antara mempertahankan harga dalam mata uang negara tuan rumah yang membuat barang-barang lebih mahal tadi dalam negara importir dan atau menjaga harga dalam mata uang negara asal yang memotong dengan margin keuntungan dengan menurunkan jumlah uang negara asal yang diterima untuk setiap unit yang terjual. Perusahaan internasional ini apabila menggunakan pendekatan geosentris tadi seperti yang saya sebut di atas, apabila perusahaan internasional menggunakan pendekatan geosentris untuk pemasaran internasionalnya, ini akan mengadopsi kebijakan harga standar atau standard price policy, di mana perusahaan menetapkan biaya harga yang sama untuk produk dan layanannya terlepas dari mana mereka dijual atau kewarganegaraan dari pelanggan. Perusahaan yang menjual barang-barang yang mudah diperdagangkan dan diangkut sering mengadopsi pendekatan harga dari kebutuhan. Pendekatan geosentris ini mengakui bahwa koordinasi harga oleh kantor pusat diperlukan untuk menangani para pelanggan internasional dan arbitrase produk. Nah, apabila sebuah perusahaan internasional ini mengikuti pendekatan pemasaran etnosentris, ya, ini akan menggunakan kebijakan harga jual to trade pricing policy, di mana perusahaan menetapkan salah satu harga untuk semua penjualan domestik dan harga yang kedua untuk semua penjualan internasionalnya. Sebuah perusahaan yang mengadopsi kebijakan harga jual umumnya mengalokasikan untuk penjualan domestik semua akuntansi biaya terkait dengan penelitian dan pengembangan administrasi overhead, depresiasi modal, dan sebagainya. Jadi perusahaan kemudian dapat menetapkan harga penjualan asing yang seragam tanpa harus khawatir tentang meliputi biaya tersebut. Harga jual di sini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan domestik yang baru saja mulai untuk go internasional, ya, atau mulai untuk internasionalisasinya. Sedangkan sebuah perusahaan internasional yang mengikuti pendekatan polisentris tadi, ada 3 tadi ya, kebijakan tadi ya. Apabila menggunakan pendekatan polisentris untuk pemasaran internasionalnya, ini akan menggunakan pasar kebijakan harga atau market price policy.
kejagalan harga pasar di sini. Harga pasar adalah yang paling kompleks sih. Jadi perusahaan memanfaatkan harga pasar, mengubahnya sesuai dengan harga pada dasar pasar ya, oleh pasar tadi untuk memaksimalkan keuntungan di setiap pasarnya. Jadi ada dua kondisi yang harus dipenuhi jika sebuah perusahaan ingin berhasil dalam praktek harga pasar, yaitu yang pertama perusahaan harus menghadapi permintaan yang berbeda dan atau biaya ya, kondisi di negara-negara di mana produk-produknya dijual. Yang kedua, perusahaan harus dapat mencegah arbitrase. Jadi untuk kondisi yang pertama di sini perusahaan harus menghadapi permintaan berbeda dan atau biaya pada kondisi di negara-negara di mana produk-produknya dijual. Kondisi ini biasanya dipenuhi karena pajak, tarif, standar hidup, tingkat persaingan, biaya infrastruktur dan ketersediaan dan serta banyak faktor lain ini bervariasi di negara-negara lain, di negara-negara satu dengan negara lainnya. Sedangkan perusahaan harus dapat mencegah arbitrase. Jadi perusahaan menetapkan kebijakan harga pasar akan mempengaruhi jika pelanggan dapat membeli produk perusahaan di negara dengan harga rendah dan menjualnya tetap menguntungkan di negara-negara lain dengan harga lebih tinggi. Ini karena tarif, biaya transaksi, dan biaya transaksi lainnya, transaksi biasanya tidak masalah ya jika harga negara ini variasinya kecil. Jika harga variasi sangat bervariasi menurut negara, ini arbitrasi dapat mengganggu strategi harga pasar perusahaan. Jadi dengan asumsi kondisi ini terpenuhi, keuntungan dari pendekatan policy centers ini sudah jelas. Perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi, di mana pasar akan mentolerir harga mereka dan lebih rendah ya, bila diperlukan untuk tetap kompetitif. Tersebut juga dapat langsung mengalokasikan biaya lokal yang relevan terhadap penjualan lokal dalam setiap pasar luar negeri, sehingga memungkinkan strategi perusahaan dan rencana untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan di pasar di negara dengan harga rendah dan menjualnya secara menguntungkan lebih baik di negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Saya kira itu saja dulu untuk materi kita di pertemuan ke-11 ini, penetapan harga dalam pemasaran internasional. Jadi mohon maaf ya, beberapa minggu lalu kesehatan saya masih drop, tidak bisa melaksanakan perkuliahan. Jadi ini hari ini saya usahakan ya tetap berlangsung perkuliahan walaupun dengan banyak kekurangannya. Mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada dari mahasiswa? Halo? Mungkin ada yang ditanyakan sampai ini untuk